Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Imran Bate di Dialog RRI Bone, yang kali ini masih bersama dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Ratang. Ini adalah dialog kita yang memang setiap hari Kamis kami laksanakan. Ini bagian dari kerjasama kami bersama KUA Tanete Ratang, dan kali ini kita akan berbincang-bincang seputar toleransi beragama di era 4.0. Masih bersama dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi buat kita semua, ada Ibu Fatma Utami Joharo. Selamat siang, Assalamualaikum Ibu Fatma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik Pak, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Ya. Nah, acara pada siang hari ini kami siarkan langsung melalui Facebook LPP RRI Bone. Jadi nanti Anda juga boleh mengajukan pertanyaan di kolom komentar, dan juga kami menerima telepon Anda di 0481214444, dan juga di Facebook di WhatsApp 082393864445. Nah, kita berbicara mengenai toleransi beragama di era 4.0. Ada penegasan era 4.0 di sini gitu. Yang mungkin perlu kita awali dalam perbincangan kita kali ini adalah apa sebenarnya pemahaman era revolusi industri 4.0 itu, Bu Fatma? Iya. Kita tahu bahwa kita sekarang menghadapi dinamika perubahan zaman yang begitu cepat. Yeah. Kalau melihat historisnya adalah sekarang kita pada tahap era revolusi industri 4.0. Di 4.0 adalah kita menghadapi bagaimana pemanfaatan internet. Jadi Internet of Things, artificial intelligence, machine learning, dan smart factory. Nah, itu beberapa hal yang kita hadapi di 4.0. Era informasi di mana tiada hari tanpa internet. Gitu. Kita tahu, kita bangun tidur saja, aktivitas kita itu diawali dengan membuka WhatsApp, ngecek notifikasi sosial media, dan lain-lain. Seperti itu. Lalu di akhir 4.0 ini adalah revolusi industri berdampak pada perubahan masyarakat, di mana society 5.0. Nah, jadi bukan berarti kita perpindahan dari 4.0 ke 5.0, tetapi kita menghadapinya sekaligus dengan perbedaan konteks. 4.0 di mana kita revolusi industri dengan kecanggihan internet sekarang saat ini, digitalisasi luar biasa, dan berbarengan dengan masyarakat society kita, yakni 5.0 yang memfokuskan kepada manusia, bukan fokus kepada teknologinya. Tetapi society kita, masyarakat kita dibangun di atas society 4.0 yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat makmur yang berpusat kepada manusia sendiri. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita menyimak bahwa ada dua aspek yang berbeda ya, antara 4.0 yang menibatkan pada revolusi industri, digitalisasi dan teknologi, dengan 5.0 yang lebih pada society gitu, ke masyarakatnya. Tapi transformasi ini cepat ya Bu Fatma ya? Ya, perubahan kita itu bukan lagi hitungan hari, tapi menit bahkan detik. Gitu. Timeline Twitter misalnya kita lihat, perubahannya itu setiap detik. Gitu. Dan teknologi itu mengakselerasi informasi sebenarnya. Dan ini bersifat netral. Netral saja sebenarnya teknologi itu. Internet, digital, dunia maya ini sangat-sangat netral. Tapi apa yang skill yang harus kita miliki dengan adalah menghadapi perubahan yang cepat ini, yaitu resilience. Kita harus punya daya paham atau ketangguhan menghadapi perubahan zaman. Karena teknologi tidak memungkinkan, tidak menutup kemungkinan juga bisa berdampak sangat negatif. Jadi ini memang betul-betul dua mata pisau, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Dan ini tidak bisa kita hindari ya, mau tidak mau suka tidak suka, teknologi harus kita hadapi gitu ya. Karena ini bagian dari peradaban gitu. Betul. Baik, lantas kita beralih ke toleransi beragama. Ini menarik, ini sangat menarik Bu Fatma. Seperti apa sebenarnya dinamika konten toleransi di dunia maya saat ini?
Ya, dengan internet sekat tidak bisa diletakkan pada sekat geografis. Zaman dimana ruang interaksi kita itu berubah, ruang interaksi sosial kita itu berubah ke digital, digitalisasi. Lewat platform media sosial, ruang interaksi kita itu akhirnya extended, berkembang. Ya. Dan ruang fisikal kita, ruang digital kita itu menjadi ruang interaktif percakapan kita. Sekarang misalnya saat ini dengan sosial media kita, dengan WhatsApp kita, gitu. Dan terkait dengan toleransi, adanya perbedaan sekte agama, pilihan politik ataupun isu sara, suku, etnis dan ras menjadi narasi ataupun narasi damai juga, itu menjadi sangat masif sekali di dunia digital kita, di internet kita saat ini. Dan ini mengakselerasi informasi dengan sedemikian rupa dan sekali lagi bersifat netral. Bagaimana kita merespons, menfilter dan menyerap arus informasi yang kita hadapi. Apa sih misalkan yang kita hadapi dalam dunia literatur kita di internet terkait toleransi? Banyak sekali. Tergantung bagaimana kita menangkap arus informasi yang kita terima. Kalau toleransi dikaitkan dengan toleransi beragama, maka sesungguhnya beragama ini menjadi isu yang sangat sensitif dan yang sangat hangat untuk diperbincangkan. Saya sepakat itu. Iya, dan ini sangat provokatif sekali ya, apalagi kaitannya dengan isu agama, isu sara misalnya. Sangat riskan gitu ya. Riskan sekali. Maka ya pandai-pandai kita menghadapi atau memiliki resilience itu tadi, bagaimana kita mempunyai bekal untuk cermat dalam memfilter informasi yang kita terima. Karena tidak menjadi barang baru lagi kalau kemudian banyak orang-orang yang semacam terprovokasi hanya ada karena membaca postingan-postingan di sosial media yang kemudian menyulut emosi, yang kemudian menjadi konflik yang berbau sara, etnis dan sebagainya begitu ya. Baik. Lantas sebenarnya Bu Fatma, seperti apa sih riset potret beragama di Indonesia saat ini? Seperti apa tren toleransi kita saat ini? Ya, menarik sekali mengambil data riset dari Alfara Research Center. Salah satu lembaga yang concern terhadap isu toleransi. Potret beragama ini diambil di tahun 2021. Ini melibatkan sekitar 3.597 responden. Dalam hal ini adalah 49 perempuan dan 50%-nya adalah laki-laki. 49,5 dan 50,5-nya adalah laki-laki. Dan yang mendominasi ini adalah teman-teman dari generasi milenial, 47%, Gen X, Gen Z, dan Baby Boomers. Dari grafik yang disampaikan, itu dipublikasi, indeks toleransi kita itu didominasi oleh tingkat toleransi lebih tinggi pada area perkotaan, area pedesaan daripada di kota. Begitu. Dan menariknya hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks toleransi beragama masih menempatkan masyarakat pedesaan sebagai lumbung toleransi. Begitu. Tapi skor indeks toleransi beragama ini di pedesaan lebih tinggi daripada di perkotaan, bukan berarti tidak ada menunjukkan tidak ada toleransi beragama di kota. Tidak. Ini maaf saya potong sebentar. Ini menarik gitu. Bukankah kemudian di perkotaan itu tingkat kualifikasi pendidikan, kemudian tingkat pemahaman terhadap hal yang sudah berbau modern itu sudah tinggi ketimbang mereka yang di desa gitu? Ya, itu betul. Jadi nanti terlihat kita perbesar lagi jangkauan risetnya, misalkan apa sih deskripsinya, kenapa bisa seperti itu. Dan ini bukan berarti, jadi sekali lagi hasil penelitian ini menunjukkan bukan berarti tidak ada toleransi beragama di masyarakat kota, melainkan kampanye toleransi beragama perlu lebih digalakkan lagi di masyarakat kota agar terjadi kehidupan keberagamaan yang rukun dan damai baik di desa maupun di kota. Selisihnya tidak sangat
signifikan, ya? jadi 67% skala 0 sampai 100 di pedesaan dan 65% di kota. Oke, 1, sekian persen gitu Iya. ya. Dan ini mungkin salah satu yang melatar belakangnya adalah bagaimana masyarakat desa itu guyupnya, tidak individualis. Oke. Nah, mungkin itu menjadi kearifan lokalnya yang kearifan ditonjolkan. lokal Oke. terutama itu yang menjadi pemicu bahwa memang tidak signifikan tapi ada perbedaan. Jadi kalau ada anggapan bahwa masyarakat desa mudah diprovokasi, mudah disusupi dengan paham-paham tertentu, itu juga tidak sepenuhnya benar kan, hasil tadi membantahkan itu gitu ya. Iya. Baik. Dan tingkat pendidikan itu tidak melatar belakangi orang bisa toleran atau tidak. Bahkan kasus-kasus ekstremisme itu orang-orang yang punya gelar doktoral loh sebenarnya. Oke. Gitu. Oke, ini menarik ya, bahwa ternyata tingkat pendidikan seorang tidak menjamin bahwa mereka memiliki pemahaman yang baik terhadap Sikap toleransi toleran. gitu Iya, ya. iya. Oke. Nah, Bu Fatma, terkait dengan hasil riset ini kemudian apa yang harus kita lakukan mestinya menyikapi hal tersebut? Ya, tantangan kita terutama harus selalu membanjiri sosial media kita dengan narasi-narasi damai ya. Yeah. Dan ini adalah menjadi tantangan kita bersama, semua stakeholder, semua teman-teman dari milenial, Gen Z dan seterusnya. Lalu juga yang menjadi yang perlu diperhatikan adalah semangat keagamaan kita itu sebenarnya sangat tinggi di Indonesia. Riset ini menunjukkan bahwa umat beragama di Indonesia merupakan umat beragama dengan semangat keagamaan tinggi karena menjadikan agama dan ilmu agama itu sangat penting dalam kehidupan, begitu. Dan hasilnya itu adalah begini, sebelum beranjak bagaimana yang seharusnya kita lakukan, berdasar dari data, sumber informasi keagamaan yang tertinggi yang menjadi rujukan itu adalah dari pemuka agama. Yang kedua itu adalah orang tua, gitu. Dan di sini kita tahu bahwa yang menjadi tokoh rujukan ini adalah ustadz selebriti, iya. Ustadz yang notabene adalah selebriti gitu. Dan ini masih menjadi idola dan panutan bagi mayoritas umat Islam di Indonesia. Untuk itu bagaimana kita mengelola narasi damai dan toleransi, ya semangat keagamaan dari umat beragama ini perlu menghadirkan pemuka agama yang moderat. Dalam konteks umat muslim misalnya, itu perlu menghadirkan ustadz selebriti yang mempunyai perspektif yang moderat, begitu, agar umat beragama tidak salah arah dan salah jalan menjadi umat beragama yang konservatif atau ekstrim. Nah, di sini ada satu rujukan situs website yang bisa menjadi alternatif kita memfilter ustaz atau ustazah secara online. Ada website cariustaz.id. Di sana saya kira ustaz-ustaznya dengan background dan studi yang relevan, studi keagamaan relevan, dan juga relatif moderat, dan bisa kita jadikan rujukan bagaimana ajaran dan pesan-pesan yang disampaikan. Baik. Itu. Ya. Ini menarik ya, nanti juga kita akan gali lebih dalam lagi terkait dengan hasil riset ini, bahwa ternyata memang riset potret beragama di Indonesia atau tren toleransi kita tidak dalam keadaan baik-baik saja, meskipun kemudian kalau kita perhatikan di sekeliling kita damai-damai saja gitu ya. Tapi ternyata ada yang perlu kita waspadai sebenarnya. Baik, kami akan segera kembali untuk Anda. 91 FM RRI Bone, kita masih bersama di Dialog RRI, masih bersama KUA Tanitia Riatang dan masih bersama dengan Ibu Fatma Utami. Kita bicara mengenai toleransi beragama di era 4.0 atau 4.0. Dan ada hal menarik yang kemudian Ibu Fatma sampaikan tadi, bahwa indeks toleransi beragama berada pada angka 66,4 pada skala 0 sampai 100. Skor ini masih belum aman, artinya belum mencapai di atas 80,0. Artinya indeks toleransi kita belum berada di titik yang bisa dikatakan stabil begitu. Tapi pada umumnya kita baik-baik saja dan damai-damai saja, Bu Fatma? Iya.
Kalau kita melihat dari indeks toleransi beragama itu sudah cukup baik sebenarnya. Berada di angka 66,4 dari skala 0 sampai dengan 100. Yeah. Skor ini itu masih belum aman. Masih belum aman. Belum aman. Kenapa? Karena belum mencapai di atas 80. Itu. Artinya perlu diwaspadai bahwa ancaman intoleransi masih membayang-bayangi umat beragama. Dan perlu peningkatan narasi toleransi dan praktik toleransi dari para pemuka agama. Karena mau nggak mau mereka yang dijadikan kiblat. Seperti yang tadi disampaikan ya. Karena pemuka agama merupakan rujukan gitu, dan kunci dari wacana moderasi dan toleransi adalah dengan penguatan narasi toleransi juga narasi anti kekerasan. Begitu. Baik. Sebenarnya yang tadi Ibu Fatma katakan bahwa perlu diwaspadai ada ancaman toleransi yang masih membayang-bayangi umat beragama. Seperti apa sih ancaman toleransi itu yang mungkin bisa kita waspadai gitu ya? Ya, kita tahu bahwa untungnya saja kita masih didominasi oleh ormas-ormas keagamaan yang relatif moderat gitu. Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Nahdlatul Wathon. Nah, ini yang banyak teman-teman pergerakan yang backgroundnya adalah ormas-ormas moderat dalam konteks Islam ya, karena kita menjadi banyak gitu di sini, mayoritas gitu. Nah, tetapi bagaimana sebenarnya yang lain paham-paham intoleran ini ada gitu kan? Selain adanya ormas yang tadi yang mampu merawat akar rumput sehingga kita punya sikap yang relatif moderat dan toleran, tetapi masih ada, dan ini kalau misalkan di jumlah, maksudnya dijadikan angka, jumlahnya tidak sedikit. Dan ini tidak bisa kita mensepelekan hal ini gitu. Karena ormas yang sering kali membuat kegaduhan di masyarakat dan mereka sering melakukan hal-hal di luar koridor hukum itu sesungguhnya masih banyak gitu, walaupun presentasinya kecil ya. Tapi berapa ratus juta umat warga negara di Indonesia gitu kan. Lalu seperti misalkan sweeping warung makan. Nah, pembubaran acara keagamaan misalkan, dan pembubaran acara-acara yang syarat akan kebudayaan, kearifan lokal itu dan ancaman sebagainya. intoleransi sebenarnya. Ya, itu merupakan ancaman-ancaman dan tantangan yang harus kita hadapi gitu. Dan itu masih ada? Masih ada, dan masih maksudnya masih ada praktik-praktik keagamaan yang relatif tidak moderat gitu. Dan tujuan mereka sebenarnya amar ma'ruf nahi mungkar gitu, baik tujuannya. Namun cara-cara yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan yang ini justru meresahkan publik. Nah, inilah yang menjadi ancaman karena membuat resah nih gitu. Lantas seperti apa mestinya, karena aparat hukum turun tangan gitu untuk kemudian mengedukasi, kemudian juga melakukan tindakan hukum kepada mereka-mereka yang melakukan tindakan-tindakan intoleransi ya. Iya. Mereka itu sebenarnya bukan untuk disalahkan ya. Salah benar itu kan ranah Tuhan. Selama kalau misalkan keluar dari koridor hukum, itu tindak aparatur penegak hukum gitu. Kami mengedukasi misalkan 5 landasan filosofis kita. Pancasila itu syarat sekali dengan nilai-nilai yang sangat humanis, misalkan spiritual, humanity, unity, nasionalisme, persatuan ya, dialog kan, dan kesetaraan. 5 landasan filosofis ini diambil dari Pancasila, yang sebenarnya kalau kita mau meresapi ya, terdengar klise, tapi ini simple tapi klise dan perlu digali lebih dalam. Spiritualisme yang menjadi justification of existing atau justifikasi kita sebagai manusia untuk terus eksis, dan nilai spiritualisme kita tidak memandang kita beragama apa, maksudnya umat agama apa begitu, tetapi kita punya nilai yang sama, yaitu nilai kemanusiaan. Gitu. Dan kita berbicara mengenai kemanusiaan universal, dan itu ada kepentingan bersama. Nah, di atas segala-galanya apa itu? Ya kepentingan kemanusiaan.
Nah, mengapa kita bisa membaur sebagai warga negara misalnya atau sebagai warga bangsa? Karena kita mempunyai persamaan histori, persamaan nasib. Gitu, karena tidak mungkin adanya landasan ini bisa didudukkan ketika tidak memiliki kepentingan bersama. Gitu, dan persamaan nasib, persamaan visi itu yang melatar belakangi kenapa kita sekarang bisa berdampingan. Oke, baik. Seperti itu. Baik. Bu Fatma, berbicara mentoleransi gitu ya, seperti apa kemudian implementasi, manifestasi hal konkret yang bisa kita lakukan sebagai warga negara Indonesia dalam menjaga toleransi di era 4.0 ini gitu. Seperti apa konkretnya? Ya, yang pertama adalah bagaimana kita mempunyai pengetahuan pertama, gitu. Kita harus sadar bahwa kita itu dibangun atas dasar perbedaan. Founding fathers kita itu menempatkan perbedaan itu bisa dapat menjadi kesepakatan bersama dengan adanya filosofis negara kita, Pancasila. Itu kita harus tahu bahwa Pancasila itu bukan hanya sekedar dihafal saja. Itu luar biasa sekali kalau kita mau memaknai, gitu. Dan kita harus sadar bagaimana tantangan kita adalah memfilter arus informasi yang sangat cepat. Jangan mentah-mentah kita menelan informasi. Itu yang penting. Karena tidak tahu kita kebenarannya. Atau bahkan di media sosial itu sering sekali kejadian yang sudah 3-4 tahun lampau itu diunggah kembali, dijadikan narasi untuk memprovokasi, di blow up kembali, entah banyak kepentingan ya, misalkan politisasi, misalnya politisasi pengerahan massa terutama, menjadikan agama menjadi isu yang paling mudah untuk menggerakkan massa, karena dia paling sensitif, gitu. Jadi emosionalnya itu dapat gitu untuk pengerahan massa. Termasuk, itu memfilter informasi, bagaimana pengetahuan kita menyadarkan bahwa kita jangan selalu respons, beda reaktif dengan responsif ya. Jangan kita reaktif dengan gampang sekali membagikan informasi yang sebenarnya masih kita pertanyakan validitas informasi itu. Sumbernya dari mana, sanad matannya, kalau hadis akurat nggak sih, akurat gitu tidak gitu. Baik. Jadi hal kecil seperti itu yang sebenarnya bisa kita lakukan ya sesimpel itu. Baik, dan dampaknya luar biasa sebenarnya. Baik, Bu Fatma, kita sudah berada di penghujung acara. Ada closing statement apa yang kemudian perlu kita sampaikan ke pendengar kita, ke masyarakat Kabupaten agar mereka paham betul bagaimana kemudian menjaga toleransi beragama di era 4.0? Gak perlu jauh-jauh deh, di lingkungan sekitar kita aja dulu gitu. Jadi untungnya kita, apa sih keuntungan kita menjaga toleransi kita gitu, di tengah keadaan yang kita damai-damai saja, karena memang tidak semua orang itu merasakan lingkungan yang nyaman seperti kita. Di luar sana ada banyak saudara kita yang untuk beribadah saja harus dipersekusi, rumah ibadahnya dirusak, dan kelompok agama atau sekte agama, kepercayaan mendapatkan stigma dan stereotip. Dan ada banyak yang tidak seberuntung menghadapi zona nyaman seperti kita. Dan toleransi ini adalah bukan barang receh. Karena kalau sudah intoleran, kita akan mengeluarkan kos yang sangat besar dan waktu yang lama untuk pemulihan. Harganya tidak murah kalau sudah terjadi konflik dan kekerasan. Kesadaran holistik tentang pemahaman agama yang inklusif dan moderat penting untuk kita belajar bersama, kaji bersama. Dan yang terpenting itu adalah bagaimana kita membuka diri, harus dibarengi dengan dialog. Bukan hanya sekedar mengakui saja, tetapi juga kerjasama. Karena dialog akan mematahkan prasangka satu sama lain, dan interaksi penting untuk menghapus prejudice dan stereotype. Itu saja. Baik, menarik sekali ya, bahwa ada hal yang perlu kita waspadai sekarang, bahwa ancaman intoleransi masih mengemuka di sekeliling kita dan tugas kita bersama untuk bisa menjaganya, gitu ya. Terima kasih Bu Fatma, menarik. Semoga ini bermanfaat untuk pendengar kita, dan bukan
bukan karena kita adalah mayoritas yang hidup di Indonesia, lantas kita mau semena-mena terhadap teman-teman kita yang minoritas, itu nggak benar gitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Dengan demikian bincang kami dengan Ibu Fatma Utami Joharo dari kantor Kabupaten Teratang terkait dengan toleransi beragama di era 4.0. Semoga ada pencerahan yang bisa Anda petik dari perbincangan ini. Sampai jumpa lagi di Kamis mendatang. Saya Imran Bate pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.